Di part 2 ini kita akan membahas tentang kegagalan yang dapat terjadi pada sambungan rivet. Ini adalah mind map dari kegagalan pada rivet join, lebih tepatnya jenis-jenisnya. Yang pertama ada tearing of the plate atau platnya yang robek. Dalam kasus ini rivetnya kuat, tetapi plat yang disambungnya tidak kuat untuk menahan beban yang diberikan. Tearing of the plate dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, at an edge atau di pinggir dari plat material. Yang kedua adalah across a row of rivet. Jadi robekannya terjadi di antara sambungan rivetnya. Jadi di sini ada rivet. Di sini ada rivet, di sini ada rivet. Maka dia akan terjadi robekan di sini untuk di tipe across a row of rivet. Kemudian jenis yang kedua adalah shearing of the rivets, yaitu rivetnya yang patah. Kemudian yang ketiga ada crushing of the plate or rivets. Jadi dia tidak sampai patah namun terjadi bengkok atau bearing failure. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang pertama kita membahas tentang tearing of the plate at an edge. Jadi platnya robek di pinggir. Biasanya jenis ini disebabkan karena adanya crack atau cacat pada material dari plat yang disambung menggunakan rivet. Cara untuk memitigasi dari kegagalan ini adalah memastikan bahwa jarak margin harus 1,5 kali dari diameter body dari rivet. Jika lebih dari itu, maka kemungkinan besar sambungan akan aman dari kejadian tearing di pinggir plate. Kemudian yang selanjutnya adalah tearing of the plate across a row of rivet. Jadi dia platnya material yang disambung sobek sepanjang kolom dari sambungan rivet. Nah, untuk menghitung kekuatan sambungan dari rivet, maka digunakan rumus AT dikali sigma T, di mana AT sama dengan P dikurangin D dikali T dikali sigma T. Sehingga yang dicari adalah jarak dari rivet, luas area sambungan dari rivet. Kemudian yang selanjutnya adalah shearing of the rivet, atau di mana kejadian ini lebih gampangnya disebutkan sebagai rivetnya patah. Karena ada gaya tarik yang berlawanan arah dapat menyebabkan rivet ini bisa patah. Shearing of the rivet bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah single shear, yang kedua adalah double shear. Seperti yang diperlihatkan pada ilustrasi di pojok kanan bawah. Single shear itu berarti ada single shear itu berarti ada satu gaya yang berpasangan menarik rivet ini. Kemudian kalau double shear berarti ada dua gaya shear stress yang bekerja pada rivet. Di sini ditunjukkan bahwa dalam ilustrasinya ada dua anak panah P menarik ke kiri dan satu anak panah P menarik ke kanan, sehingga jika kita ilustrasikan lebih detail untuk double shear, maka akan terjadi seperti ini. Misalkan ini adalah plat. Kemudian sini. Kemudian di sini. Kalau kita ada gaya tarik saling berlawanan, maka kemungkinan rivet akan patah pada bagian di sini dan di sini, sehingga disebut sebagai double shear. Nah, rumus perhitungan kekuatan rivet untuk menahan shearing disebut dengan shearing resistance, di mana di sini dilambangkan sebagai PS, yaitu N dikali V per 4 dikali D kuadrat dikali tau, di mana tau adalah safe permissible shear stress for the rivet material.
Kemudian selanjutnya adalah crushing of the plate or rivet. Dalam crushing of the plate or rivet, ini kurang lebih kejadiannya sama seperti dengan shearing of the rivet, tetapi bedanya di jenis kegagalan tipe ini, rivetnya tidak sampai patah, melainkan bengkok atau platnya mulur, sehingga di ilustrasi di sebelah kanan ini terlihat bahwa lubang dari material ini lebih besar karena terefek oleh gaya tarik dari P yang ke kiri dan P yang ke kanan. Rumus untuk menghitung kekuatan suatu sambungan rivet menahan crushing resistance adalah PC, di mana PC sama dengan N kali D kali T dikali sigma C, di mana sigma C adalah safe permissible crushing stress for the rivet or plate material. Perlu diketahui bahwa untuk menilai kekuatan sambungan suatu rivet, maka kita harus membandingkannya dengan P, di mana di sini P didefinisikan sebagai applied load per pitch length. Kita akan membahas P di slide selanjutnya. P akan dibahas di slide efisiensi sambungan rivet. Maksud dari efisiensi sambungan rivet adalah jadi kita akan membandingkan kekuatan sambungan rivet dengan kekuatan material yang tidak disambung. Karena pastinya material yang tidak disambung akan lebih kuat dibandingkan material yang disambung. Efisiensi di sini dirumuskan sebagai nilai terkecil dari PT, PS, dan PC yang telah kita bahas di slide sebelumnya, dibagi dengan P dikali T dikali sigma T, di mana ini merupakan nilai dari P yang akan kita bandingkan. Jika ada salah satu nilai yang lebih kecil dari P, misalkan PT lebih kecil dari P, maka sudah pasti dia akan terjadi failure dengan jenis PT atau tearing. Begitu pula dengan shearing dan compressionnya di sini atau crushing. Oke, sama dengan kekuatan sambungan rivet dibagi oleh kekuatan tanpa disambung atau P, seperti yang telah saya jelaskan, di mana sigma T merupakan permissible tensile stress of the plate material, atau material yang disambung. Oke, ini adalah langkah-langkah untuk menghitung kekuatan rivet joint. Yang pertama kita harus menggambar free body diagram, di mana kita nantinya akan bisa mengetahui gaya dalam maupun gaya luar yang bekerja pada joint, di mana jointnya itu adalah rivet. Kemudian kita mencari nilai P sebagaimana yang ada di slide ini, P kecil dikali T kecil dikali sigma T. Kemudian kita memperkirakan jenis kegagalan yang terjadi pada suatu kondisi yang kita amati. Bisa hanya tearing, bisa hanya shearing, bisa hanya compression atau crushing, atau bisa hanya 2, atau bisa hanya 1, atau bisa kombinasi dari ketiga itu. Tergantung pada kasusnya. Kemudian kita menghitung kekuatan berdasarkan rumus PT, PS, dan PC. Kemudian kita berikan kesimpulan apakah sambungan tersebut kuat atau mengalami kegagalan. Kemudian kita juga berikan nilai dari efisiensi sambungan. Baik, sekian untuk part 2. Untuk part selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara menghitung kekuatan rivet beserta contoh soal. Part 3 sedang dalam proses. Untuk itu, terima kasih telah menyimak, memperhatikan, tetap semangat belajar.